Kapitalis dan kapitalisme. Banyak sekali orang berteriak menentang kapitalis dan kapitalisme. Tetapi apa sebenarnya kapitalis dan kapitalisme itu? Kapitalis biasanya diartikan sebagai pemilik modal. Oke, untuk sederhana, saya mengartikan pemilik perusahaan atau pemilik usaha. Sekarang kita coba lihat terlebih dahulu dari kata utamanya, yaitu kapital. Apa itu kapital? Dalam manajemen keuangan, kapital disebut sebagai modal. Apa itu modal? Modal itu bisa pinjaman, bisa itu utang ke bank, bisa utang obligasi, dan modal itu juga adalah modal sendiri atau saham. Baik, untuk lebih mudah, perhatikan contoh berikut ini. Jadi katakan ini adalah neraca perusahaan. Oke, di sini adalah aset, di sini adalah liabilitas. Nah, kapital itu adalah modal. Nah, itu bisa utang yang berbunga, terus kemudian adalah modal sendiri atau saham, setoran modal. Nah, perusahaan itu membutuhkan ini terlebih dahulu. Jadi perusahaan itu pemiliknya menyetor modal, ya kan? Kemudian dia kalau tidak memiliki kecukupan untuk menjalankan bisnisnya, dia akan meminjam ke bank atau ke obligasi, bisa bank, bisa obligasi. Nah, dari sini kemudian perusahaan tersebut mendapatkan uang. Uangnya kemudian katakanlah digunakan untuk membeli aset, ya kan? Bisa dia membangun pabrik misalnya, membeli mesin misalnya. Kemudian dari situlah dia menghasilkan namanya pendapatan. Nah, pendapatan ini kemudian akan digunakan untuk membayar pekerja. Nah, dari sinilah pekerja mendapatkan pendapatan. Aset ini yang tadi dibeli oleh perusahaan ini menjadi pendapatan perusahaan atau orang lain. Kapitalis adalah bagian penting dari ekonomi karena merekalah yang memiliki ide bisnis dan sumber modal, sehingga mereka merekrut kalian, merekrut masyarakat sebagai pekerja. Dari sinilah kalian, masyarakat, mendapatkan pendapatan. Jadi, kita butuh kapitalis. Nah, sekarang apa itu kapitalisme? Saya lebih mengartikan kapitalisme adalah sistem yang membuat ketimpangan itu semakin meningkat. Secara sederhana, sistem yang membuat distribusi pendapatan dan kekayaan yang semakin banyak ke kapitalis. Saya ambil contoh, yaitu distribusi pendapatan. Katakan pada tahun pertama, pendapatan suatu negara adalah 100. Sebanyak 60% jatuh ke tangan pekerja. Sisanya 40% ke kapitalis. Namun, pada tahun ketiga pendapatan telah mencapai 150, di mana saat ini pekerja hanya mendapatkan 55%, sedangkan kapitalis 45%. Artinya, bagian kapitalis meningkat. Saya akan mengambil contoh real. Ini adalah bagian yang didapatkan oleh pekerja Amerika Serikat dari pendapatan negara Amerika Serikat. Pada tahun 1970, pekerja mendapat bagian 51%. Namun, sejak itu
terus terjadi penurunan hingga pada tahun 2019 adalah 43%. Hal ini berarti bagian kapitalis pada sisi lain mengalami kenaikan. Tadi saya mengatakan kapitalisme adalah sistem membuat bagian kapitalis mengalami kenaikan secara ekonomi. Namun saya ingin menambahkan, lebih tepatnya kapitalisme adalah sistem yang mengakibatkan semakin terkonsentrasinya pendapatan atau kekayaan pada orang-orang tertentu, pada sedikit orang. Tidak hanya pengusaha, tetapi profesi-profesi lainnya yang pasti bukan pekerja atau buruh. Ini contoh lainnya. Ini adalah bagian pendapatan yang diperoleh 1% penduduk Amerika Serikat. Pada tahun 1970, 1% penduduk Amerika Serikat menguasai 11% pendapatan Amerika Serikat. Namun, sejak itu terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2019, 1% penduduk Amerika Serikat menguasai 20,5% pendapatan Amerika Serikat. Pertanyaannya, mengapa terjadi seperti itu? Saya tidak akan menjelaskannya kali ini. Yang ingin saya sampaikan bahwa sistem ini sering sekali tidak kita ketahui dan itu legal, tidak melanggar hukum. Apakah kita membenci kapitalisme? Mungkin kita akan menjawab, iya, kita membenci kapitalisme. Tetapi jika saya bertanya, apakah kita senang menjadi kaya? Saya rasa semua orang senang menjadi kaya. Apalagi jika dilakukan secara sah. Manusia sebenarnya menyukai ketimpangan, tetapi mereka selalu ingin menjadi bagian yang kaya. Salam berpikir ulang.